Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eli Mulyadi selaku dosen pengampu dan kawan-kawanku yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah mengambil objek yaitu laundry. Next. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri yang bernama Ihya Ulumuddin, yang kedua Muhammad Agi Prasetyo, yang ketiga Siti Putri Diana. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi pertama yaitu masalah pada objek. Masalah dari objek yang kita ambil yaitu dalam melakukan pendataan pada pelanggan masih menggunakan manual beserta dalam melakukan transaksi masih menggunakan tulis tangan dan disimpan di dalam buku besar. Hal tersebut membuat sistem seperti pengarsipan sehingga terjadi penumpukan pada data pelanggan. Materi yang kedua yaitu solusi penanganan pada objek. Solusi pada penanganan pada objek yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi dengan membuat aplikasi layanan laundry untuk mempermudah administrator dan kasir dalam melakukan transaksi dan pendataan pada pelanggan. Yang kedua, menggunakan aplikasi tersebut tidak akan memerlukan biaya untuk melakukan login atau pengecekan dan tidak ada biaya tambahan, efisien dan ekonomis. Materi yang ketiga yaitu tujuan pembuatan aplikasi. Yang pertama, membangun aplikasi untuk membantu memudahkan dalam melakukan transaksi dan pendataan. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dengan cepat dan efisien untuk mempermudah mengontrol data dalam melakukan proses pendataan. Dan yang ketiga, yaitu mempermudah proses pengumpulan data dan langsung menjadi laporan yang akurat. Materi yang keempat yaitu kebutuhan fungsional. Yang pertama, karyawan login data pribadi. 1. Sistem dapat menampilkan tampilan login yang berguna untuk user masuk ke halaman desktop dan logout untuk keluar dari desktop ketika sudah selesai. Yang kedua, sistem dapat membuat akun baru, create new account, untuk karyawan yang belum memiliki akun untuk login ke halaman desktop. Yang ketiga yaitu karyawan dapat menginputkan username dan password. Yang keempat, terdapat fitur lupa password. Jika user lupa password, maka terdapat fitur yang mempermudah user untuk mengganti password baru. Yang kedua yaitu karyawan memiliki hak untuk mengakses pendataan. Yang pertama, karyawan dapat menginput data pesanan user dan mengupdate data pemesanan laundry user, di mana setiap pelanggan datang pasti melakukan perubahan terhadap barang atau jumlah dan terdapat penambahan pada data pelanggan. Dan yang kedua yaitu karyawan dapat melihat atau mengecek riwayat pesanan user yang telah terselesaikan, di mana karyawan akan melakukan pengecekan kembali setelah tanggal yang dijanjikan kepada pelanggan selesai. Yang ketiga yaitu sistem yang dapat menampilkan data pemesanan untuk menampilkan data pemesanan terhadap karyawan untuk melihat berapa banyak yang melakukan pemesanan dan belum terselesaikan. Yang keempat, yaitu sistem yang dapat menampilkan riwayat pemesanan laundry yang menampilkan berupa riwayat dari pemesanan laundry dari pelanggan. Dan yang kelima, yaitu sistem dapat menampilkan pembelian bahan laundry, dapat menampilkan apa saja bahan yang dibeli dengan jumlah yang sudah dibeli untuk bahan laundry. Yang keenam, yaitu sistem dapat menampilkan data invoice. Invoice sendiri adalah data lebih detail dari pelanggan untuk melakukan sesuai transaksi. Yang ketiga yaitu karyawan memiliki hak untuk mengakses transaksi. Setiap data transaksi pembayaran tercatat oleh sistem. Setiap melakukan transaksi pasti akan tercatat pada sistem untuk melakukan laporan kepada pemilik. Yang kedua yaitu sistem dapat menginput transaksi laundry, melakukan penginputan untuk pelanggan yang akan melakukan transaksi. Yang ketiga yaitu sistem dapat menampilkan data transaksi, mampu menampilkan data pelanggan yang akan melakukan transaksi beserta menggunakan invoice. Yang keempat yaitu sistem menyediakan status barang dalam proses produksi, mampu mengubah status barang yang telah diproduksi oleh pelanggan. Dan yang keempat
karyawan memiliki hak untuk mengakses tampilan. Sistem dapat menampilkan tentang kami yang berisi histori tentang Patra Laundry, menampilkan beberapa layanan dan informasi tentang Patra Laundry untuk menampilkan di depan pelanggan dan karyawan. Materi yang kelima yaitu kebutuhan fungsional. Yang pertama, menggunakan Windows 10 atau di atasnya. Yang kedua, spesifikasi komputer minimal i3. Yang ketiga yaitu RAM minimal 4 GB. Yang keempat, keyboard. Yang kelima, mouse. Yang keenam, untuk ukuran aplikasi desktop ini tidak memerlukan penyimpanan yang terlalu besar. Yang ketujuh yaitu informasi. Untuk informasi sendiri terdapat beberapa, yaitu 1. Laporan data pelanggan. Untuk membuat laporan pada data pelanggan yang akan diserahkan ke pemilik atau owner untuk dilihat. Yang kedua yaitu laporan data karyawan. Untuk melihat ada beberapa karyawan yang masuk berserta jumlah dari karyawan, maka laporan karyawan perlu dibuat untuk dilihat oleh owner. Yang ketiga yaitu laporan data transaksi laundry, membuat laporan transaksi yang telah dilakukan oleh pelanggan agar dapat diketahui oleh owner berapa banyak pelanggan yang sudah melakukan transaksi. Dan yang keempat, laporan pembelian bahan laundry, membuat laporan tentang pembelian terhadap barang yang dibutuhkan dan berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk melakukan pembelian. Materi selanjutnya yaitu alur perencanaan dari laundry, yaitu terdapat 3 entitas yang berada pada alur. Yang pertama, pelanggan, petugas, dan pemilik. Pada pelanggan, pelanggan akan menyerahkan pakaian cucian kepada petugas, dan petugas akan menanyakan pembayaran. Setelah menanyakan pembayaran, petugas akan dialihkan ke lunas atau iya atau tidak. Kalau iya, langsung pembuatan nota, terus nota tanda terima, pembuatan nota, selanjutnya di bukti nota, setelah bukti nota ke nota pada pelanggan, setelah itu kembali lagi ke petugas, dan petugas bukti nota dikasih ke pemilik, yaitu nota lengkap. Sedangkan kalau tidak, yaitu pembuatan nota tanda terima dan bukti nota tanda terima, dilanjut dengan nota tanda terima untuk pelanggan, dan dilanjut nota tanda terima untuk petugas, dan melakukan pembayaran, pelanggan bayar, lalu petugas melakukan nota dan menyerahkan barang, pelanggan menerima barang, sedangkan nota dikasih kembali ke pemilik lengkap. Diagram konteks dari laundry, yaitu pelanggan menyerahkan input data member, data pemesanan, menyerahkan pakaian kepada sistem administrasi jasa laundry, dan sistem administrasi jasa laundry menyerahkan data member, data pesanan, dan menerima pesanan kepada petugas laundry. Sedangkan petugas laundry menyerahkan input, update, delete data paket laundry, validasi pemesanan, dan laporan data paket laundry ke sistem administrasi jasa laundry. Sistem administrasi jasa laundry menyerahkan barang dan pelanggan menerima pakaian dari sistem administrasi jasa laundry. Sistem administrasi jasa laundry menyerahkan laporan laundry kepada pemilik. Materi selanjutnya UML, Unified Modeling Line Queue. Nah, pada kasir sendiri terdapat login. Dan setelah login, kasir dapat mengelola data user dan menginput data user, lalu simpan dan kembali. Setelah itu terdapat mengelola data pelanggan, serta menginput data pelanggan dan simpan, setelah simpan lalu kembali. Selanjutnya melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, menginput nama, pelanggan, dan jenis cucian. Setelah itu cek nota transaksi. Setelah itu logout. Setelah kasir terdapat admin, yaitu di mana untuk admin login terlebih dahulu, setelah itu mengelola data user, input data user, dan simpan, setelah itu kembali. Setelah itu mengelola data laundry, menginput data laundry, dan simpan, setelah itu kembali. Setelah itu mengelola data pelanggan, menginput data pelanggan, simpan, dan kembali.
yaitu melakukan transaksi, menginput nama, pelanggan, dan jenis cucian, mengecek nota transaksi, setelah itu laporan transaksi dan hasil dari per bulan. Setelah itu logout. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari prototipe yang sudah disepakati oleh kelompok 6. Untuk tampilan awal kita menggunakan desain dari Siti Putridiana yang berisi tentang tentang kami, layanan kami, dan fitur login. Untuk tampilan login kita menggunakan desain dari Muhammad Agi Prasetyo. Dan untuk fitur selanjutnya kita menggunakan desain dari Ihya Ulumuddin. Di sini saya akan coba memperagakan di Figma. Lanjut ya. Berikut merupakan tampilan awal aplikasi setelah aplikasi dijalankan. Di sini terdapat 3 opsi, yaitu tentang kami, pelayanan kami, dan login. Pada opsi tentang kami, di sini berisi tentang penjelasan singkat mengenai Fatra Laundry. Selanjutnya pada layanan kami, di sini berisi jasa yang ditawarkan oleh Fatra Laundry, yaitu cuci kering dan setrika, dan cuci kering. Selanjutnya adalah halaman login. Di sini saya akan mencoba login menggunakan kasir. Di sini user diminta untuk menginputkan username dan password. Apabila user belum mempunyai akun, maka user harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini user diminta untuk menginputkan nama, username, password, alamat, dan alamat. Apabila sudah, maka user diminta untuk mengklik register. Setelah itu kembali ke halaman login. Di sini kita klik login, maka akan langsung diarahkan ke dashboard. Di dashboard terdapat kasir dapat mengakses pelanggan dan data transaksi. Pada pelanggan terdapat nomor pelanggan, alamat, telepon, dan aksi. Di sini kasir dapat menambahkan pelanggan, yaitu dengan klik tambah dan memasukkan nomor, nama pelanggan, alamat, dan telepon, lalu klik simpan. Pada transaksi terdapat nomor, status, pelanggan, tanggal masuk, tanggal selesai, jumlah, total, dan aksi. Di sini kasir dapat menambahkan data transaksi penjualan dengan klik tambah, lalu menginputkan pelanggan, tanggal masuk, tanggal selesai, nomor, jenis produk, berat, jumlah, total, status, total, dan total pembayaran, lalu disimpan. Dan terakhir adalah fitur logout. Apabila kita mengkliknya, maka akan kembali ke tampilan utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang login sebagai admin. Yang pertama, admin memasukkan username dan password. Setelah itu login. Pada tampilan awal terdapat dashboard yang berisi tentang informasi keseluruhan customer, keseluruhan karyawan, dan orderan hari ini. Dan berikutnya terdapat tabel master. Di tabel master ini terdapat 3 pilihan, yaitu pelanggan, jenis produk, jenis pengeluaran. Dan di pelanggan ini terdapat kolom nomor, nama pelanggan, alamat, telepon, dan aksi yang nantinya mempermudah pengguna untuk mengetahui informasi pelanggan. Dan di sini terdapat fitur tambah yang berguna untuk menambahkan data pelanggan. Dan juga terdapat fitur edit dan hapus. Yang kedua, ada jenis produk yang terdapat kolom nomor, jenis cucian, kategori, harga, dan aksi. Yang nantinya berguna untuk user mengetahui jenis-jenis cucian apa yang akan diinputkan. Dan terdapat fitur tambah yang berguna untuk menginputkan jenis cucian atau jenis produk. Dan selanjutnya terdapat juga fitur hapus dan edit. Dan yang ketiga terdapat jenis pengeluaran yang berisi kolom nomor jenis pengeluaran, dan aksi yang berguna untuk pengguna memasukkan jenis-jenis pengeluaran apa yang akan dilakukan nantinya. Dan terdapat fitur tambah untuk memasukkan nama jenis pengeluaran. Dan juga terdapat fitur hapus dan edit. Dan selanjutnya transaksi. Transaksi ini terdapat kolom yaitu nomor, status, pelanggan, tanggal masuk, tanggal selesai, jumlah, total, dan aksi. Yang nantinya digunakan untuk mengetahui informasi pengguna, mengetahui siapa saja yang telah melakukan transaksi. Di sini terdapat fitur tambah. Terdapat pelanggan, tanggal masuk, tanggal selesai, nama, jenis produk, berat, jumlah, total, dan status, subtotal, dan total pembayaran. Setelah itu simpan. Dan juga terdapat fitur hapus, edit, dan detail. Detail ini digunakan untuk membuat detail transaksi, yaitu invoice, yang nantinya digunakan untuk melakukan pembayaran kepada customer. Dan terdapat juga fitur cetak. Jika di-save akan berbentuk PDF. Selanjutnya ada karyawan yang terdapat kolom yaitu nomor, nama, alamat, telepon, username, password, dan aksi yang nantinya digunakan untuk mengetahui pengguna siapa saja yang telah menjadi karyawan.
Dan terdapat juga fitur tambah yang digunakan untuk menambahkan data-data karyawan. Dan selanjutnya juga ada fitur hapus dan edit. Berikutnya laporan. Di laporan ini terdapat kolom yaitu nomor, pelanggan, tanggal masuk, tanggal selesai, petugas, status, berat, total, dan aksi. Yang nantinya digunakan untuk mempermudah pengguna mengetahui informasi rekap data dari tabel-tabel yang lain yang termasuk pelanggan, petugas, dan transaksi. Dan juga terdapat fitur hapus. Dan selanjutnya terdapat pengeluaran yang terdapat kolom nomor, nama jenis pengeluaran, tanggal, total, keterangan, dan aksi. Dan yang nantinya digunakan untuk memasukkan data-data jenis pengeluaran apa dan tanggal berapa dan keterangannya apa saat melakukan pengeluaran. Dan terdapat juga fitur tambah untuk memasukkan nama jenis pengeluaran, tanggal, dan keterangannya. Dan terdapat logout. Nanti akan dialihkan ke tampilan awal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.